ramai di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua terus diserukan oleh sejumlah kalangan. Harapan agar Pilkada DKI Jakarta berjalan dengan aman dan damai tentunya menjadi harapan semua pihak. Lalu apa pesan damai untuk masyarakat khususnya warga Jakarta? Sudah bergabung lewat sambungan satelit Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siroj. Selamat petang Pak Said, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said Akil, tentu bebas intervensi dari pihak manapun, bebas intimidasi pihak manapun ini diserukan tidak hanya oleh PBNU, kemarin juga oleh Presiden Joko Widodo. Seberapa besar memang potensi intimidasi ini dibaca jelang pemilihan kepala daerah dan bahkan besok pada saat hari H? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghimbau kepada seluruh masyarakat DKI, terutama yang beragama Islam dan terutama pula warga Nahdliyin, Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari kita tunjukkan kita ini beradab, berbudaya, berakhlak. Umat Islam yang berakhlak, umat Islam yang berjiwa besar, umat Islam yang bermartabat, umat Islam yang mulia, menjunjung tinggi kemuliaan agama Islam itu sendiri. Dalam rangka membela agama Islam, maka kita pun harus dengan akhlak yang mulia, cara-cara yang terpuji. Antara lain, ujian kita bagi umat Islam DKI, yaitu hari besok, Rabu tanggal 19 April, kita memasuki pilkada atau pilgub putaran kedua. Mari kita sukseskan pilkada ini. Hak kita mari kita tunaikan. Mari kita pakai, mari kita gunakan hak kita untuk memilih pilgub sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Bebas, aman, jujur dan rahasia dan bermartabat. Yang senang calon A silakan pilih. Tidak senang silakan pilih yang B. Yang senang calon B silahkan pilih. Tidak senang calon B silahkan pilih yang lain. Masalahnya simpel sekali kok. Simpel sekali. Tidak usah perbedaan pilihan menjadikan kita konflik, berpecah belah. Apalagi sampai saling menghasut, mengkafir-kafirkan satu sama lain, mengancam intimidasi satu sama kepada yang lain. Mari kita jaga, kita dahulukan, kita pentingkan keutuhan, keselamatan negara Indonesia. Jangan sampai seperti negara-negara Arab, Irak, Suriah, Yaman, Libya, Somal, Afghanistan. Kita semua tidak rela kalau Indonesia dibikin seperti negara-negara Arab yang sedang kita lihat sampai sekarang. Jutaan nyawa menghilang sesama Islam, sesama madhab Sunni, sesama warga negaranya. Tapi karena hanya kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan sesaat, kelompok tertentu, maka perang saudara di Afghanistan, Irak, Suriah, Libya, Yaman, Somal, sampai sekarang tiap hari masih meminta korban nyawa setiap hari. Siapa yang ngebom, untuk apa ngebom, apa agendanya, sudah tidak jelas. Sudah tidak jelas lagi. Sudah overlap, sudah tumpang tindih, faudo, anarkis sudah. Tidak jelas siapa pelaku, untuk apa, arahnya kepada siapa, sudah nggak jelas. Tiap hari bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di rumah sakit, di sekolah, di masjid, di majelis taklim. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Kita semua tidak rela negara kita Indonesia seperti itu. Kiai Said, apa melihat ada upaya politisasi agama atau SARA bahkan di Pilkada DKI Jakarta ini? Saya selalu mengatakan agama itu adalah nilai-nilai universal yang harus menjadi warna semangat kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah agama atau jangan sekali-kali agama dijadikan kepentingan politik. Seorang menjadi pejabat, jujur, amanah, tidak korupsi, itu namanya orang sudah beragama. Itu namanya orang melaksanakan perintah agama. Walaupun ketika mencapai kemenangan jabatan itu tidak menjual agama, tidak atas nama agama.
Orang menjadi pedagang, pengusaha yang jujur, yang fair, yang terbuka, tidak KKN, tidak ada yang merugikan orang lain. Itu namanya pedagang, pengusaha yang beragama. Walaupun ketika transaksi tidak usah mengatasnamakan agama. Atau jadi orang, seorang tokoh masyarakat, ketika menjadi tokoh masyarakat, amanah, pro rakyat, selalu mengatakan kebenaran, mengucapkan kalimat yang benar, anti kezaliman. Itu artinya sudah menjalankan perintah agama. Walaupun ketika mencapai status sosialnya itu tidak usah menjual agama. Jadi berarti bukan saya mengatakan silakan. Bukan artinya jangan beragama. Ada yang salah paham ketika saya mengatakan demikian, artinya menyuruh orang tidak beragama. Itu salah besar. Beragama, agama kita jadikan semangat warna kehidupan sehari-hari kita. Keluarga tenang, harmonis, dengan masyarakat kanan kiri tenang, berbangsa dengan tenang, akhlakul karimah, jujur, amanah, tidak ada kekerasan, ini namanya sudah beragama. Kiai Said melihatnya seperti apa? Mengapa Pilkada DKI Jakarta ini begitu tajam perbedaan yang kita lihat tidak hanya di media sosial tapi juga di kehidupan nyata antara pilihan yang satu dengan yang lainnya, memanfaatkan isu SARA ini? Apa sebabnya yang Kiai Said baca? Antara lain kalau ini ibu kota ya, ibu kota itu sangat cair, sangat terbuka dan sangat cair, ada kebebasan yang lebih daripada daerah. Ada kebebasan yang berlebihan dibanding kebebasan yang ada di daerah. Itu internal. Faktor eksternalnya dengan kemajuan IT, dengan kemajuan website online, kita banyak yang terpengaruh oleh provokasi melalui website itu. Ingat, Arab Spring dimulai dari Tunis, kemudian digerakkan dengan menggunakan IT, menggunakan online, menggunakan website, menggunakan kemajuan-kemajuan WA dan sebagainya. Tunis bergejolak, pindah ke Mesir. Tunis, Presiden Zainal Abidin bin Ali guling, lari ke Jeddah, Saudi. Mesir, Hosni Mubarak jatuh, pindah ke Libya, Muammar Gaddafi terbunuh, terus kemana-mana. Sekarang di Suriah, tapi Bashar Assad masih berkuasa. Itu semua digerakkan dengan melalui IT yang sangat canggih itu. Nah sekarang pun di Indonesia banyak sekali di antara kita ini sangat mudah terprovokasi oleh hoax, oleh ujaran kebencian, melalui SMS, WA, dan seterusnya itu. Tolong tidak usah mudah terpengaruh dengan isu yang belum tentu benar, dengan gosip, dengan hoax yang pasti itu akan mengandung fitnah besar yang mencelakakan kita sendiri. Dari kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ditemui Kiai Said tentu selama Pilkada DKI Jakarta ini, apakah sudah punya pemahaman ini untuk tidak mudah percaya dengan hoax, utamanya warga Nahdien? Saya selalu menyampaikan seperti ini, dan saya berhasil menyampaikan disambut dengan baik ketika saya berbicara di daerah terus terang. Di Pasuruan, di Jawa Tengah, di Sragen kemarin, di Jogja, di Jakarta, yaitu tadi karena ada overlap di sini, ada komponen masyarakat, budaya, warna kulit, warna bahasa, latar belakang sangat-sangat beragam di Jakarta ini, yaitu estalasinya Indonesia. Maka memang suara saya masih belum banyak didengar oleh masyarakat Jakarta, saya akui itu. Kiai Said, yang juga menjadi perhatian beberapa waktu ini sampai hari ini adalah rencananya besok akan ada Tamasya Al-Maidah oleh sekelompok masyarakat. Apa tanggapan dari Nahdlatul Ulama? Tapi kita akan bahas ini usai jeda. Di Kompas Petang kami akan kembali saudara dengan